Lalu tahap kedua, ya, masih ada di kota Mekah. Baginda Nabi melakukan interaksi langsung dengan umat, dengan masyarakat, ya, untuk menjelaskan lebih dalam lagi tentang wahyu-wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Tahap ini disebut oleh para ulama dengan marhalatut tafa'ul ma'al ummah. Tahap di mana berinteraksi dengan umat dilakukan secara langsung oleh baginda Nabi besar Muhammad SAW bersama para sahabat yang telah dibina di tahap awal tadi. Di mana para sahabat yang mereka sebagian besar adalah merupakan as-sabiqun al-awwalun, ya, orang-orang yang awal-awal masuk Islam, orang-orang pertama yang masuk Islam. Beliau bersama para sahabat itu terjun ke tengah-tengah masyarakat untuk berdakwah, ya, untuk menjelaskan, ya, apa itu Islam. Hadirin ma'asyiral muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Di dalam bahasa Arab itu ada setiap kata itu bisa dimaknai dari beberapa segi. Ya, bisa dimaknai dari segi bahasa, ya, atau seringkali disebut dengan makna lughawi, ya, atau bisa dimaknai dengan makna syar'i, yaitu makna sesuai syariat. Atau juga bisa dimaknai secara urfi, ya, secara tradisi, ya, yang sudah disepakati oleh adat istiadat atau kebiasaan. Maka kalau kita bicara soal istilah maulid atau maulid Nabi, ini bisa kita maknai dari beberapa segi. Dari sisi bahasa, maulid itu artinya adalah tempat lahirnya baginda Nabi besar Muhammad SAW. Ya, dari kata walada. Maulid itu isim makan, ya, kata benda yang menunjukkan tempat. Sementara maulud itu secara bahasa atau secara lugawi maknanya adalah yang dilahirkan, yaitu baginda Nabi besar Muhammad SAW. Dalam bahasa Arab, khususnya di dalam ilmu nahwu sharaf, ini disebut dengan isim maf'ul, ya, kata benda yang menunjukkan objek. Tapi yang hari ini sudah kita sepakati, maulid atau maulid itu adalah satu peringatan di mana kita memperingati satu hari yang sudah disepakati oleh para ulama, itu adalah hari lahirnya baginda Nabi besar Muhammad SAW, ya, yaitu tanggal 12 Rabiul Awal. Inilah makna urfi, ya, makna yang sudah disepakati secara kebiasaan, secara adat istiadat kita. Nah, hari ini mungkin dalam waktu yang sangat singkat ini yang akan menjadi bagian dari topik khutbah kita. Ya, Maulid Nabi atau hari Maulid Nabi atau Maulid Nabi itu sudah menjadi satu adat, satu kebiasaan yang kita sepakati sebagai hari peringatan lahirnya baginda Nabi besar Muhammad SAW. Hari ini disepakati oleh para ulama sebagai hari yang paling mulia, ya, hari yang dianggap bahkan lebih agung dari dua hari raya umat Islam yang seperti biasa kita rayakan, yaitu hari raya Idul Adha dan hari raya Idul Fitri. Mengapa para ulama kemudian menjadikan hari lahirnya baginda Nabi ini adalah sebagai hari yang paling agung, hari yang paling bersejarah, hari yang paling berharga bagi umat Islam? Karena tanpa kelahiran Nabi tidak ada Islam. Karena tanpa kelahiran Nabi tidak ada Al-Quran. Tanpa kelahiran Nabi tidak ada kemenangan-kemenangan besar yang pernah diraih oleh umat Islam, ya, dalam perang Badar, dalam Fathu Mekah, ya, penaklukan kota Mekah. Kemudian juga tidak ada masa kejayaan umat Islam yang berlangsung selama berabad-abad. Karena melalui proses awal kelahiran baginda Nabi besar Muhammad SAW, itulah hari di mana Allah Subhanahu wa taala menetapkan sebagai hari lahirnya seorang nabi akhir zaman. Seorang nabi yang akan membawa risalah yang telah diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala yang wajib untuk ditaati sampai akhir zaman. Berbeda dengan risalah yang dibawa oleh nabi-nabi sebelum beliau. Ya, berbeda dengan risalah-risalah yang dibawa oleh seluruh nabi sebelum baginda Nabi besar Muhammad SAW yang berakhir pada masa-masa kenabian mereka. Dan itu pun hanya berlaku untuk wilayah di mana beliau hidup, ya, di mana para nabi-nabi itu hidup. Sementara risalah yang dibawa oleh baginda Nabi besar Muhammad SAW itu adalah risalah yang berlaku
sampai akhir zaman, sampai datangnya hari kiamat, dan berlaku untuk seluruh manusia. Hadirin ma'asyiral muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Maka kita sebagai umat Islam yang mengaku beriman kepada Allah Subhanahu wa taala dan Rasul-Nya dituntut untuk menunjukkan bukti keimanan dan kecintaan kita kepada beliau, baginda Nabi besar Muhammad SAW. Dan satu hal yang menjadi bukti yang paling bisa dilihat secara zahir adalah mulut kita ini harus senantiasa terbiasa untuk bersolawat setiap kali nama beliau disebutkan. Ya, bersolawat atas Nabi. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu shollu alaihi wa sallimu taslima. Ya, sesungguhnya Allah dan para malaikat pun bersolawat untuk baginda Nabi besar Muhammad SAW. Maka kita orang-orang beriman diperintahkan untuk senantiasa bersolawat setiap kali nama beliau disebutkan sebagai tanda bukti penghormatan, bukti kecintaan kita kepada beliau, baginda Nabi besar Muhammad SAW. Salawat ini bukan untuk beliau, salawat ini adalah untuk kita. Karena setiap kali salawat itu kita sampaikan atau kita ucapkan, maka salawat itu akan kembali kepada kita. Jadi doa-doa yang baik di dalam bahasa atau kalimat-kalimat salawat itu akan dikembalikan kepada kita setiap kali kita bersalawat untuk baginda Nabi besar Muhammad SAW. Ibnu Rajab rahimahullah, beliau mengatakan, salah seorang ulama besar ya, pada masa-masa kekhilafahan, beliau mengatakan min alamati hubbillah hubbul Quran wa min alamati hubbil Quran hubbu man unzila alaihi al-Quran. Jadi di antara tanda-tanda kecintaan seorang hamba kepada Allah Subhanahu wa taala adalah kecintaannya kepada Al-Qur'an. Dan di antara tanda-tanda kecintaan seorang hamba kepada Al-Qur'anul Karim adalah kecintaannya kepada siapa Al-Qur'an itu diturunkan. Kemudian ditegaskan oleh beliau An-Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kecintaan kita kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi bukti pertama yang nanti akan menjadi bukti kecintaan kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala kepada nabinya, kepada rasulnya adalah lisan kita yang sering-sering mengucapkan salawat untuk beliau. Lalu bukti kedua, kecintaan kita kepada baginda Nabi besar Muhammad SAW telah dijelaskan di dalam banyak ayat Al-Quran adalah adanya keinginan kita atau ikhtiar kita untuk senantiasa meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena takwa itu sendiri pada dasarnya adalah mengamalkan semua isi Al-Quran dan meneladani apa-apa yang menjadi sunnah-sunnah baginda Nabi besar Muhammad SAW. Takwa, imtitsalu amrillahi wa ijtinabun nawahihi. Menjalankan segala perintah Allah dan menjauhi segala larangannya. Inilah bukti kedua kecintaan kita kepada baginda Nabi besar Muhammad SAW. Karena di dalam pelaksanaan ketakwaan itu sendiri sesungguhnya adalah bukti bahwa kita adalah orang-orang yang termasuk tunduk dan taat kepada apa yang menjadi perintah dari baginda Nabi besar Muhammad SAW. Mengamalkan semua isi Al-Quran dan meneladani apa-apa yang menjadi sunnah-sunnah beliau. Baik itu sunnah-sunnah beliau yang bersifat qauliyah, ya, bersifat ucapan-ucapan beliau, dan juga termasuk sunnah-sunnah beliau yang termasuk perbuatan-perbuatan beliau, atau yang kita sebut dengan sunnah fi'liyah, atau sunnah-sunnah takririyah, sunnah-sunnah yang merupakan persetujuan beliau atau izin beliau kepada apapun yang dilakukan oleh para sahabat. Maka kalau kita refleksikan dengan kehidupan kita hari ini, ya, hari ini ada sesuatu yang mirip dengan apa yang menjadi masa-masa awal kenabian baginda Nabi besar Muhammad SAW, khususnya adalah 13 tahun pertama ketika masa-masa kenabian itu berlangsung di kota Mekah. Ya, di mana pada masa-masa itu yang bisa dikatakan ada kemiripan dengan hari ini adalah tidak diterapkannya Islam sebagai aturan kehidupan bagi manusia, khususnya bagi orang-orang beriman. Ya, kemudian 10 tahun berikutnya ketika beliau sudah hijrah di Madinah, sesuatu itu sudah berbeda. Ada sesuatu yang berbeda dengan kehidupan kita hari ini, karena pada masa-masa 10 tahun di Madinah itu syariat Islam telah diterapkan oleh baginda Nabi besar Muhammad SAW, khususnya adalah di kota Madinah atau di negara Islam pertama yang telah dibentuk oleh baginda Nabi besar Muhammad SAW. Maka satu hal yang menjadi kewajiban kita pada hari ini, ya, untuk menunjukkan kecintaan kita kepada baginda Nabi besar Muhammad SAW adalah menjalankan sunnah-sunnah beliau sebagaimana apa yang beliau lakukan di Mekah, yaitu ketika beliau senantiasa mendidik umat, membina umat
untuk agar umat itu memahami bagaimana indahnya, bagaimana agungnya, dan bagaimana itu adalah merupakan suatu kewajiban bagi orang-orang beriman untuk menerapkan aturan-aturan yang telah diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu aturan-aturan yang disebut dengan syariat Islam atau risalah Islam yang dibawa oleh baginda Nabi besar Muhammad SAW. Ada 3 tahap yang dilakukan oleh baginda Nabi besar Muhammad SAW dalam masa-masa kenabian beliau. Ya, 2 tahap pertama berlangsung di kota Mekah, dan 1 tahap yang ketiga berlangsung di kota Madinah. 2 tahap pertama yang dilakukan oleh baginda Nabi besar Muhammad SAW. Tahap pertama adalah yang disebut oleh para ulama dengan marhalat taskif wa takwin. Tahap di mana baginda Nabi membina umat, membina masyarakat, mendidik masyarakat agar masyarakat memahami aturan-aturan kehidupan yang benar yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan menunjukkan buruknya atau rusaknya aturan-aturan kehidupan yang dibuat oleh manusia yang tidak lepas dari hawa nafsu mereka. Inilah yang disebut dengan marhalat taskif wa takwin. Ya, tahap di mana baginda Nabi besar Muhammad SAW membina umat, membina masyarakat agar umat memahami apa yang disebut dengan keimanan yang benar terhadap Allah Subhanahu wa taala. Lalu tahap kedua, ya, masih ada di kota Mekah. Baginda Nabi melakukan interaksi langsung dengan umat, dengan masyarakat, ya, untuk menjelaskan lebih dalam lagi tentang wahyu-wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Tahap ini disebut oleh para ulama dengan marhalatut tafa'ul ma'al ummah. Tahap di mana berinteraksi dengan umat dilakukan secara langsung oleh baginda Nabi besar Muhammad SAW bersama para sahabat yang telah dibina di tahap awal tadi. Di mana para sahabat yang mereka sebagian besar adalah merupakan as-sabiqunal awwalun. Ya, orang-orang yang awal-awal masuk Islam, orang-orang pertama yang masuk Islam, beliau bersama para sahabat itu terjun ke tengah-tengah masyarakat untuk berdakwah, ya, untuk menjelaskan, ya, apa itu Islam. Inilah hari ini yang jauh dari kita, sunnah baginda Nabi besar Muhammad SAW yang paling besar, yang wajib dicontoh oleh kita hari ini adalah berdakwah. Dakwah itu hidup beliau, dakwah itu nafas beliau. Setiap kali ucapan beliau itu adalah dakwah. Dan inilah yang seharusnya kita contoh, inilah yang seharusnya menjadi bagian dari sunnah terbesar, agar umat ini menyadari bahwa kehidupan itu tidak akan mulia, kehidupan itu tidak akan mendapatkan keselamatan dunia dan akhirat, kecuali dengan menjalankan apa-apa yang telah diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa nikum bainahum bima anzalallah. Hendaklah kalian mengatur kehidupan kalian itu dengan hukum-hukum yang telah diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Atau di dalam surat Al-Hasyr ayat 7. Ya, Allah Subhanahu wa taala mengatakan wa ma atakumur rasulu fakhuduhu wa ma nahakum anhu fantahu. Apapun yang diberikan oleh Rasul ambillah, dan apapun yang beliau larang tinggalkanlah. 2 tahap inilah yang seharusnya menjadi cermin bagi kita kalau kita ingin dikatakan sebagai orang-orang yang mencintai baginda Nabi besar Muhammad SAW. Inilah yang sebenarnya merupakan makna terpenting dari istilah yang sering kali kita sebut sebagai uswatun hasanah. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Sungguh telah ada di dalam diri Rasulullah SAW uswatun hasanah, suri tauladan, contoh terbaik dalam berbagai aspek kehidupan, bukan hanya dalam persoalan ibadah-ibadah ritual, bukan hanya dalam persoalan-persoalan individu, tetapi juga di dalam persoalan-persoalan muamalah. Dan kewajiban seperti ini disebut oleh para ulama sebagai tajul furud, mahkota kewajiban. Mencontoh Nabi dalam seluruh aspek kehidupan, itu adalah mahkota kewajiban. Imam Al-Ghazali menyebut ini adalah sebagai afdalul wajibat, kewajiban yang paling utama. Seutama-utamanya kewajiban dalam kehidupan kita sebagai muslim adalah menjalankan kehidupan ini dengan aturan menyangkut seluruh aspek kehidupan dengan aturan-aturan yang telah diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebagian ulama lagi mengatakan ini adalah a'zamul wajibat, kewajiban yang paling agung. Hadirin ma'asyiral muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, maka sebagai bagian akhir dari khutbah pertama ini ada satu hadis yang wajib untuk menjadi bahan renungan bagi kita. Nabi mengatakan fa'alaikum bisunnati. Wajib bagi kalian untuk mengikuti sunnah-sunnahku. Namun kemudian baginda Nabi melanjutkan dengan satu kalimat fa'alaikum bisunnati al-khulafa ar-rasyidin al-mahdiyyin min ba'di. Dan wajib pula bagi kalian untuk mengikuti sunnahnya khalifah-khalifah yang lurus. Maksudnya para sahabat-sahabat beliau yang menjadi khalifah-khalifah setelah wafatnya beliau.
yaitu para khalifah yang menggantikan tugas-tugas kenabian yang kemudian disebut oleh para ulama sebagai Khulafaur Rasyidin. Abu Bakar Asy-Siddiq, Umar bin Khattab, Utsman bin Affan, dan Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhum. Ini adalah sumber hukum ketiga setelah Al-Quran dan sunnah-sunnah baginda Nabi besar Muhammad SAW. Sunnah-sunnahnya para sahabat, itu adalah sumber hukum ketiga yang dikatakan oleh baginda Nabi, wajib pula bagi kita untuk mengikuti sunnah-sunnah mereka. Bahkan kemudian baginda Nabi mengakhiri hadis ini dengan satu kalimat yang begitu luar biasa. Beliau mengatakan, wa'addu alaiha bin nawajid, dan gigitlah sunnah-sunnahku dan sunnahnya para sahabatku itu dengan gigi geraham. Artinya, dalam kehidupan ini sebenarnya kita tidak boleh lepas dari sunnah-sunnah beliau dan sunnah-sunnahnya para sahabat. Ketika kemudian umat Islam melepaskan sunnah-sunnah beliau, tidak lagi peduli dengan sunnah-sunnah beliau dan sunnah-sunnah para sahabatnya, maka keterpurukan itu pasti akan terjadi di tengah-tengah umat Islam. Sebagaimana apa yang telah kami sampaikan di muqaddimah tadi. Baginda Nabi mengatakan, innallaha yarfa'u bihadzal kitabi aqwaman wa yad'u bihi akharin. Sesungguhnya Allah hanya akan meninggikan derajat suatu kaum ketika kaum itu berpegang kepada Al-Quran. Ketika kaum itu menjadikan Al-Quran sebagai aturan kehidupan mereka. Wa yad'u bihi akharin. Dan Allah pasti akan menjatuhkan derajat suatu kaum. Allah pasti akan menghinakan derajat suatu kaum ketika kaum itu meninggalkan Al-Quran sebagai aturan-aturan kehidupan mereka. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa zikril hakim. Innahu ta'ala jawadun karim, raufur rahim, fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Hadirin ma'asyiral muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kita wajib bersyukur sebagai seorang muslim di mana kita mempunyai uswah, mempunyai suri tauladan yang jelas di dalam menjalani kehidupan kita di dunia ini. Berbeda dengan orang-orang lain, berbeda orang-orang yang tidak memeluk Islam. Tidak ada satupun agama, tidak ada satupun ideologi selain Islam ya, yang mempunyai uswah yang jelas, yang mempunyai suri tauladan, yang dimana ucapan, perilakunya, dan persetujuannya menjadi sumber-sumber hukum. Hanya Islam yang mempunyai uswatun hasanah, suri tauladan yang jelas, teladan yang kita pegang menjadi jalan hidup kita sampai akhir hidup kita di dunia ini. Namun kita sering lupa untuk menjadikan sunnah-sunnah beliau sebagai solusi di dalam berbagai persoalan kehidupan kita. Baginda Nabi dan para sahabat serta tabi'in dan tabi'ut tabi'in tidak pernah menyelesaikan persoalan-persoalan kehidupan mereka kecuali dengan hukum-hukum Islam, kecuali dengan solusi-solusi Islam. Ya. Beliau dan para sahabat serta tabi'in dan tabi'ut tabi'in yang disebut dengan khairun nas, baik-baik manusia, sebaik-baik generasi, tidak pernah mereka menyelesaikan persoalan ekonomi kecuali dengan sistem ekonomi Islam. Tidak pernah mereka menyelesaikan persoalan-persoalan hukum kecuali dengan hukum-hukum Islam. Tidak pernah mereka menyelesaikan persoalan politik, sosial, pemerintahan, dan seluruhnya kecuali dengan aturan-aturan Islam. Inilah yang seharusnya menjadi bahan renungan kita hari ini. Inilah yang seharusnya senantiasa kita tanamkan kesadaran itu dan pemahaman itu di dalam diri kita. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan hidayah kepada kita. Sehingga pada momentum Maulid Nabi, momentum 12 Rabiul Awal, menjadikan kita untuk lebih mencintai baginda Nabi besar Muhammad SAW dalam pengertian yang sesungguhnya, yaitu senantiasa bersalawat setiap kali nama beliau disebutkan dan senantiasa berupaya, berikhtiar semaksimal mungkin untuk meneladani sunnah-sunnah beliau. Marilah kita rendahkan diri kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah Subhanahu wa taala mengampuni dosa-dosa kita, senantiasa memberikan hidayahnya kepada kita dan juga kepada anak-anak kita, keturunan kita, dan memberikan keselamatan kepada seluruh saudara-saudara kita kaum muslimin dan muslimat, baik yang masih hidup maupun yang sudah wafat. Allahumma firil mu'minina wal mu'minat